pagi. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang penerapan konsep larutan dalam bidang farmasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputo Yudi Asrama Wadanti, NIM 2110201066. Nama saya Nimari Putri Utari Dewi, NIM 2110211063. Nama saya Niputu Dewi Angarini, NIM 2110211068. Nama saya Niputu Novi Aprilia Putri, NIM 2110201073. Nama saya Lusiba Mulyasayani, NIM 2110211091. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kelarutan. Apa itu kelarutan? Kelarutan adalah keadaan suatu senyawa baik padat, cair, ataupun gas yang berada pada fase terlarut atau tercampur seluruhnya yang membentuk suatu larutan homogen baru. Kelarutan juga dapat diartikan sebagai suatu besaran kuantitatif konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu konstan. Dan secara kuantitatif dapat didefinisikan sebagai interaksi spontan dari dua zat atau lebih yang bertujuan membentuk dispersi molekuler. Dalam kelarutan ada juga dikenal istilah solvent atau pelarut, solut atau zat pelarut. Solvent atau pelarut dapat didefinisikan sebagai zat di mana zat atau senyawa yang berada dilarutkan untuk menjadi solusi. Pelarut menempati bagian utama dari suatu solusi. Air dikatakan sebagai pelarut yang paling umum dalam kehidupan sehari-hari karena kemampuan melarutkan zat atau gas padat atau cair dan disebut juga sebagai pelarut universal. Pelarut atau solvent dapat dibagi menjadi dua, yaitu polar dan nonpolar. Pelarut polar memiliki konstanta dieelektrik yang tinggi dan memiliki satu atom lebih atau elektronegatif seperti N, H atau O. Alkohol, keton, asam karboksilat, dan amida adalah contoh umum dari gugus fungsional yang ada dalam pelarut polar. Pelarut polar terbuat dari molekul polar dan hanya dapat melarutkan senyawa polar. Yang berikutnya nonpolar. Pelarut nonpolar mengandung ikatan dengan atom elektronegatif serupa seperti C dan H. Ini terdiri dari molekul nonpolar dan dapat melarutkan senyawa atau zat terlarut nonpolar. Karakteristik atau solvent. Solvent memiliki titik didih rendah dan mudah menguap. Pelarut memiliki warna dan bau yang khas. Pelarut ada hanya sebagai cairan, tetapi bisa menjadi padat atau gas juga. Pelarut yang bisa digunakan mengandung unsur karbon dan karenanya disebut sebagai pelarut organik, sementara yang lain disebut sebagai pelarut anorganik. Pelarut juga digunakan dalam mengatur suhu dalam suhu larutan, baik untuk menyerap panas yang dihasilkan selama beberapa reaksi kimia atau meningkatkan kecepatan reaksi dengan zat terlarut. Solute atau zat pelarut. Zat yang dilarutkan dalam larutan disebut sebagai zat terlarut. Suatu zat terlarut dapat berupa zat padat, cair, atau gas. Meskipun sebagian besar merupakan senyawa padat, garam dalam air laut, gula dalam air, dan oksigen di udara adalah beberapa contoh khas zat terlarut. Larutan larut dalam pelarut hanya ketika gaya tarik yang menarik di antara keduanya cukup kuat, yang dapat mengatasi kekuatan molekul yang menahan partikel, yaitu partikel terlarut dan pelarut bersama. Karakteristik solute atau zat terlarut. 1. Solute memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada solvent. 2. Dalam hal gas terlarut, kelarutan dipengaruhi oleh tekanan selain volume dan suhu. 3. Solute bisa berbentuk padat, cair, atau gas. 4. Dengan meningkatkan luas permukaan partikel-partikel zat terlarut, kelarutan akan meningkat. Partikel padat dipecah menjadi potongan-potongan kecil. Grafik perbandingan. Yang pertama ada dasar untuk perbandingan, yaitu arti solut, yaitu memiliki arti zat yang larut dalam pelarut. Dalam larutan disebut sebagai zat terlarut. Zat terlarut hadir dalam jumlah yang lebih rendah dari pelarut. Sedangkan pelarut, zat yang melarutkan zat terlarut dalam larutan disebut sebagai pelarut. Pelarut hadir dalam jumlah yang lebih tinggi dari pelarut. Yang kedua ada titik didih. Solut memiliki titik didih lebih tinggi dari pelarut. Sedangkan pelarut memiliki titik didih yang lebih rendah dari zat terlarut. Yang ketiga ada keadaan fisik. Solut ditemukan dalam keadaan padat, cair, atau gas. Sedangkan pelarut ditemukan dalam keadaan cair tetapi bisa berupa gas juga. Keteguhan. Solut, kelarutan tergantung pada sifat-sifat zat terlarut. Sedangkan pelarut, kelarutannya tergantung pada sifat-sifat pelarut. Urgensi kelarutan dalam farmasi.
Kelarutan merupakan salah satu sifat yang memiliki peran penting dalam memprediksi sifat absorb obat dalam saluran cerna. Obat-obatan dengan tingkat kelarutan yang kecil dalam air tandanya memiliki kecepatan disolusi, serta ketersediaan hayati yang rendah di mana hal tersebut menjadi tahap penentu pada proses absorpsi obat. Selain itu, kelarutan juga memegang peran penting dalam bioaktivasi. Banyak obat khususnya yang memiliki standar tertutup memiliki kelarutan yang besar dalam lipid dan akan memperlihatkan bioaktivitas yang besar pula. Hubungan ini terlihat pada anestesi umum, lokal anestesi, antibakteri, agen, dan sebagainya. 80% obat baru memiliki kelarutan dan permeabilitas tinggi. Saat ini hanya 80% dari obat baru yang memiliki kelarutan dan permeabilitas yang tinggi. Peningkatan kelarutan senyawa obat adalah salah satu tugas yang menentang dalam pengembangan obat. Hampir 40% dari senyawa kimia baru memiliki kelarutan yang buruk dalam air. Umumnya, obat-obatan dengan tingkat kelarutan rendah akan memiliki permeabilitas yang baik, sehingga sering digolongkan dalam kelas 2. Menurut Biopharmaceuticals Classification System (BCS), efek negatif dari obat yang memiliki kelarutan yang rendah yaitu penyerapan buruk, efektivitas obat menjadi berkurang, dan dosis pemberiannya juga akan semakin tinggi. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan kelarutan obat dalam air? Salah satu cara yang paling mudah dalam peningkatan kelarutan obat adalah dengan menambahkan surfaktan. Apa sih surfaktan itu? Surfaktan adalah zat yang ketika ditambahkan ke dalam suatu larutan atau senyawa akan menurunkan tegangan permukaan senyawa tersebut. Surfaktan memiliki dua gugus, yaitu gugus hidrofilik dan hidrofobik. Gugus hidrofilik akan berperan sebagai agen pembasah untuk menurunkan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka suatu zat yang suka larut dalam air. Penambahan surfaktan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kelarutan zat yang sedikit larut dalam air dengan pembentukan misel. Molekul surfaktan membentuk misel dalam rentang konsentrasi tertentu yang disebut dengan critical misel concentration atau CMC. Cyclodextrin. Cyclodextrin merupakan salah satu surfaktan atau ekspien yang telah terbukti luas mampu meningkatkan kelarutan zat aktif obat dalam air secara optimal. Cyclodextrin tersusun atas residu glukosa yang bersifat hidrofobik dan bagian luarnya bersifat hidrofilik, di mana sifat hidrofilik ini lebih dominan. Salah satu jenis cyclodextrin yang umum digunakan adalah B-cyclodextrin. Pada beberapa penelitian, B-cyclodextrin telah terbukti mampu meningkatkan kelarutan zat aktif obat seperti itraconazole dan fosinopril sodium dalam air. Jenis-jenis sediaan larutan sebagai berikut. Yang pertama, larutan oral. Larutan oral adalah sediaan cair yang dibuat untuk dimasukkan secara oral ke dalam mulut. Larutan oral merupakan kandungannya dibedakan menjadi dua, yaitu sirup dan eliksir. Adapun larutan topikal, yaitu larutan yang biasanya mengandung air, tetapi sering kali mengandung pelarut air lain seperti etanol dan poliol untuk menggunakan pada kulit. Adapun contoh soal yang pertama, berapa gram kristal H2C2O4 yang harus dilarutkan dalam air agar didapat 600 ml larutan H2C2O4 0,5 m AR C12H1 016. Pembahasannya diketahui volume 600 ml, MR 90, M 0,5 m. Ditanya massa. Jawabannya M sama dengan G per MR dikali 1000 per V. 0,5 sama dengan G per 90 dikali 1000 per 600. G sama dengan 0,5 dikali 90 dikali 600 per 1000. Itu didapat 27 gram.